me like a toy. I know the other girls wanna wear expensive things and diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need this trophy wife, but no, I'm never gonna be, 'cause I don't wanna be, no, I don't wanna sit still, look pretty. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu ceria dan semangat dalam menjalani kuliahnya ya, walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Oh iya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Prastika Mahul, biasa dipanggil Priska. Saya berasal dari Ranggu, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat, dan sekarang saya bersama orang tua saya tinggal di Labuan Bajo, Kecamatan Kobodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya memiliki hobi banyak sekali, antara lain saya sebutkan yaitu menyanyi, jalan-jalan, dan juga membaca buku. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Komodo, dan saya memilih untuk melanjutkan studi di Politeknik Bajo Komodus dengan mengambil program studi akuntansi perpajakan. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha, menjadi akuntan yang hebat, dan juga menjadi seorang yang ahli dalam bidang perpajakan, seperti menjadi konsultan pajak. Ini saya akan sedikit memperkenalkan mengenai kampus Politeknik Bajo Komodus. Jadi kampus Politeknik Bajo Komodus merupakan salah satu atau satu-satunya perguruan tinggi atau sekolah kejuruan yang ada di seluruh Manggarai, entah itu Manggarai Barat, Manggarai Tengah maupun Manggarai Timur. Dan letak dari Politeknik Bajo itu di Kabupaten Manggarai Barat, lebih tepatnya di Kampung Lancang, Jalan Amenongkos, Kelurahan Waikelambu, Kecamatan Kobodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan di sini memiliki 6 program studi. Yang pertama adalah D4 Manajemen Pemasaran Internasional, kedua D4 Manajemen Perhotelan, yang ketiga D4 Akuntansi Perpajakan, keempat D3 Ekowisata, kelima D3 Teknologi Informasi, dan yang terakhir adalah D3 Perhotelan. Jadi sedikit saya juga menambahkan mengenai atau menjelaskan mengenai program studi akuntansi perpajakan. Jadi dalam program studi akuntansi perpajakan ini dipersiapkan mahasiswa untuk menjadi teknisi yang ahli dalam bidang akuntansi maupun dalam bidang perpajakan. Jadi di sini akan menciptakan 2 keahlian dari seorang mahasiswa tersebut, entah itu dalam bidang akuntansi maupun dalam bidang perpajakan. Dan setelah keluar dari kampus Politeknik Bajo Komodus ini, kita bisa menjadi seorang konsultasi pajak atau akuntan publik atau tax spesialis ataupun tax analisis. Selanjutnya saya akan sedikit memberitahu ataupun sharing mengenai alasan atau motivasi awal saya mengambil program studi akuntansi perpajakan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi alasan atau juga motivasi awal saya mengambil akuntansi perpajakan. Yang pertama adalah karena saya suka dunia hitung-menghitung, dan itu sudah saya cintai sejak saya duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga saat ini. Dan mata pelajaran yang paling saya sukai saat saya duduk di bangku SMP dan SMA yaitu mata pelajaran matematika dan juga fisika, yang mungkin bagi sebagian orang itu merupakan mata pelajaran yang paling ditakuti ataupun paling dibenci. Tapi entah mengapa saya menyukai hal tersebut. Dan alasan yang kedua adalah karena program studi akuntansi perpajakan memiliki peluang kerja yang banyak, karena kalau atau apabila saya selesai kuliah di Politeknik Bajo Komodus dengan gelar sarjana terapan akuntansi perpajakan, saya bisa bekerja di perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, dan saya dapat menjadi bendahara pemerintah ataupun bendahara di sebuah perusahaan, dan juga saya bisa menjadi
konsultan pajak. Dan alasan yang ketiga adalah karena saya merasa bahwa dengan mengambil program studi akuntansi perpajakan, saya merasa dekat dengan mimpi saya karena cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha. Saya ingin memiliki sebuah perusahaan dan nantinya dapat membuka peluang kerja bagi semua orang atau bagi teman-teman saya lainnya. Terus alasan keempat saya mengapa mengambil program studi akuntansi perpajakan adalah karena program studi ini menurut saya sangat menjanjikan karena di sini dibina dua bidang sekaligus, yaitu bidang akuntansi dan juga bidang perpajakan. Dan alasan terakhir saya mengapa memilih akuntansi perpajakan karena saya menyukai hal-hal yang baru. Dan sedikit sharing ya teman-teman, bahwa waktu SMA saya itu mengambil jurusan bahasa. Sangat menentangkan dengan apa yang saya ambil saat ini. Tapi saya ingin mencoba mempelajari agar saya mengetahui lebih mendalam, mengetahui tentang akuntansi dan juga perpajakan. Jadi itulah beberapa alasan saya mengapa saya memilih program studi akuntansi perpajakan. Berikutnya saya akan menceritakan atau membagikan kepada teman-teman mengenai pengalaman saya selama hampir kurang lebih berada atau kuliah di Politeknik Elbajo Komodus. Jadi pada awalnya kami atau saya dan teman-teman saya masuk di Politeknik Elbajo Komodus itu pada tahun 2020. Dan kami merupakan angkatan ketiga Politeknik Elbajo Komodus dan angkatan kedua untuk program studi akuntansi perpajakan. Pada tahun 2020 kita semua tahu bahwa pada saat itu lagi marak-maraknya COVID-19 atau pandemi virus corona. Dan pada awal perkuliahan kami melakukan perkuliahannya itu melalui daring atau online. Dan puji Tuhan itu hanya berlaku sampai beberapa bulan saja, dan sekarang kami sudah mulai melakukan tatap muka. Dan sekarang kami lagi UAS atau ujian akhir untuk semester 2. Dan di Politeknik Elbajo Komodus juga saya bergabung dalam organisasi kampus, yaitu organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di dalam BEM kami belajar mengenai public speaking dan juga bagaimana berorganisasi agar dapat mencapai tujuan bersama. Di situ kami dilatih untuk bekerja sama dengan membuang ego masing-masing agar tujuan bersama itu dapat tercapai. Dan selama 2 semester kami sudah mengunjungi kantor yang ada di Labuan Bajo. Yang pertama adalah kami mengunjungi kantor perpajakan, dan di sana kami dilatih cara membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi untuk membuat nomor pokok wajib pajak itu kita bisa melakukannya secara online dengan mengunjungi laman pajak.co.id. Dan kantor yang kedua yang kami kunjungi atau kami lakukan observasi adalah kantor Bea dan Cukai. Jadi di sana itu kami bertemu dengan kepala Bea dan Cukai, dan dia di sana membagikan sedikit mengenai Bea Cukai dan bagaimana cara mereka menangani kasus, baik itu kasus penyelundupan barang maupun masuknya barang-barang ilegal ke dalam wilayah Labuan Bajo. Jadi itulah sedikit pengalaman saya selama berada di Politeknik Elbajo Komodus. Dan pada akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Politeknik Elbajo Komodus. Dan